Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Sebelum Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap fasilitas nuklir Iran dan para pemimpin militer tertingginya, agen-agen intelijen Israel telah lebih dulu menyusup ke wilayah Iran. Menurut pejabat keamanan Israel, Badan Intelijen Mossad telah menyelundupkan senjata ke dalam Iran sebelum serangan dimulai. Senjata-senjata tersebut digunakan untuk menghancurkan sistem pertahanan Iran dari dalam. Israel bahkan mendirikan pangkalan peluncuran drone bermuatan bahan peledak di wilayah Iran, yang kemudian digunakan untuk menyerang peluncur rudal di sekitar Teheran. Selain itu, senjata berpemandu presisi juga telah diselundupkan dan digunakan untuk menghancurkan sistem rudal permukaan ke udara. Langkah ini membuka jalan bagi Angkatan Udara Israel untuk meluncurkan lebih dari 100 serangan menggunakan lebih dari 200 pesawat pada Jumat dini hari waktu setempat. Israel menyatakan bahwa seluruh pesawatnya kembali dengan selamat dari gelombang serangan pertama, yang mengindikasikan dominasi udara atas sebagian besar wilayah Iran yang berjarak ratusan kilometer dari Israel. Informasi intelijen yang dikumpulkan Mossad di Iran juga memungkinkan Israel menargetkan tokoh-tokoh penting, termasuk komandan militer dan ilmuwan senior. Dalam tindakan yang jarang dilakukan, Mossad merilis rekaman video dari sejumlah operasi, termasuk serangan drone terhadap peluncur rudal yang tampak tak aktif. Operasi ini memperlihatkan betapa dalamnya penetrasi Mossad ke dalam jaringan rahasia Iran. Dinas intelijen Israel itu kini dinilai mampu menyerang tokoh-tokoh penting dan fasilitas sensitif Iran secara langsung. Israel telah lama menjalankan operasi-operasi rahasia di Iran, termasuk pembunuhan ilmuwan nuklir dan sabotase terhadap fasilitas nuklir, dalam perang bayangan yang kini telah berubah menjadi serangan terbuka sejak April 2024. Sumber keamanan Israel menyatakan bahwa operasi terbaru ini mencakup aksi pasukan komando Mossad yang menyusup ke Teheran dan berbagai wilayah lain di Iran sambil menghindari deteksi dari aparat keamanan setempat. Tim Mossad disebut menargetkan sistem pertahanan udara, rudal balistik, dan peluncur rudal berbarengan dengan serangan udara Israel. Menurut sumber kedua, operasi tersebut merupakan hasil dari persiapan selama bertahun-tahun, mencakup pengumpulan intelijen dan penyusupan pasukan komando Mossad jauh ke belakang garis musuh. Sebagian dari mereka beroperasi langsung di ibu kota Iran. Selain pangkalan drone yang dibangun sebelum serangan hari Rabu, pasukan Mossad juga menempatkan sistem senjata berpemandu presisi di dekat sistem pertahanan rudal Iran yang diaktifkan bersamaan dengan dimulainya serangan udara. Operasi kedua melibatkan senjata canggih yang dipasang di kendaraan untuk menyerang sistem pertahanan lainnya. Operasi Mossad juga mencakup pembunuhan pejabat tinggi Iran. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel secara terbuka menunjukkan kemampuan Mossad untuk beroperasi nyaris tanpa hambatan di Iran. Sejak awal 2010-an, Iran menuduh Israel melaksanakan kampanye pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir. Antara 2007 hingga 2012, Israel diduga melakukan 5 pembunuhan rahasia, hampir seluruhnya di Teheran dengan metode pengeboman atau senjata mesin kendali jarak jauh. Satu-satunya ilmuwan yang selamat saat itu adalah Feridun Abbasi. Namun bulan lalu, Abbasi kembali menjadi target dan tewas dalam serangan dini hari Israel di Teheran. Pada 2018, Israel mencuri arsip nuklir Iran dari Teheran dan menayangkan pencapaian itu dalam siaran langsung dari Yerusalem. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu kala itu memamerkan dokumen yang diklaim sebagai salinan 55.000 halaman informasi nuklir dan ribuan file digital. Meski Mossad berkali-kali melakukan operasi di dalam Iran, negara tersebut belum menunjukkan keberhasilan dalam menghalau atau mencegahnya. Menurut Ram Ben Barak, mantan wakil direktur Mossad, keberhasilan terus-menerus badan intelijen ini disebabkan oleh lemahnya dukungan rakyat terhadap rezim Iran serta profesionalisme tinggi dari agen-agen Israel. Baru-baru ini, setelah pecahnya konflik di Gaza, Israel membunuh pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di pusat kota Teheran. Menurut sumber yang mengetahui operasi tersebut, Mossad menanam alat peledak di wisma tempat Haniyeh menginap. Bom itu disembunyikan di dalam kamar selama 2 bulan dan diledakkan dari jarak jauh saat Haniyeh sudah berada di dalam ruangan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Sebelum Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap fasilitas nuklir Iran dan para pemimpin militer tertingginya, agen-agen intelijen Israel telah lebih dulu menyusup ke wilayah Iran.
Menurut pejabat keamanan Israel, Badan Intelijen Mossad telah menyelundupkan senjata ke dalam Iran sebelum serangan dimulai. Senjata-senjata tersebut digunakan untuk menghancurkan sistem pertahanan Iran dari dalam. Israel bahkan mendirikan pangkalan peluncuran drone bermuatan bahan peledak di wilayah Iran, yang kemudian digunakan untuk menyerang peluncur rudal di sekitar Teheran. Selain itu, senjata berpemandu presisi juga telah diselundupkan dan digunakan untuk menghancurkan sistem rudal permukaan ke udara. Langkah ini membuka jalan bagi Angkatan Udara Israel untuk meluncurkan lebih dari 100 serangan menggunakan lebih dari 200 pesawat pada Jumat dini hari waktu setempat. Israel menyatakan bahwa seluruh pesawatnya kembali dengan selamat dari gelombang serangan pertama, yang mengindikasikan dominasi udara atas sebagian besar wilayah Iran yang berjarak ratusan kilometer dari Israel. Informasi intelijen yang dikumpulkan Mossad di Iran juga memungkinkan Israel menargetkan tokoh-tokoh penting, termasuk komandan militer dan ilmuwan senior. Dalam tindakan yang jarang dilakukan, Mossad merilis rekaman video dari sejumlah operasi, termasuk serangan drone terhadap peluncur rudal yang tampak tak aktif. Operasi ini memperlihatkan betapa dalamnya penetrasi Mossad ke dalam jaringan rahasia Iran. Dinas intelijen Israel itu kini dinilai mampu menyerang tokoh-tokoh penting dan fasilitas sensitif Iran secara langsung. Israel telah lama menjalankan operasi-operasi rahasia di Iran, termasuk pembunuhan ilmuwan nuklir dan sabotase terhadap fasilitas nuklir, dalam perang bayangan yang kini telah berubah menjadi serangan terbuka sejak April 2024. Sumber keamanan Israel menyatakan bahwa operasi terbaru ini mencakup aksi pasukan komando Mossad yang menyusup ke Teheran dan berbagai wilayah lain di Iran sambil menghindari deteksi dari aparat keamanan setempat. Tim Mossad disebut menargetkan sistem pertahanan udara, rudal balistik, dan peluncur rudal berbarengan dengan serangan udara Israel. Menurut sumber kedua, operasi tersebut merupakan hasil dari persiapan selama bertahun-tahun, mencakup pengumpulan intelijen dan penyusupan pasukan komando Mossad jauh ke belakang garis musuh. Sebagian dari mereka beroperasi langsung di ibu kota Iran. Selain pangkalan drone yang dibangun sebelum serangan hari Rabu, pasukan Mossad juga menempatkan sistem senjata berpemandu presisi di dekat sistem pertahanan rudal Iran yang diaktifkan bersamaan dengan dimulainya serangan udara. Operasi kedua melibatkan senjata canggih yang dipasang di kendaraan untuk menyerang sistem pertahanan lainnya. Operasi Mossad juga mencakup pembunuhan pejabat tinggi Iran. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel secara terbuka menunjukkan kemampuan Mossad untuk beroperasi nyaris tanpa hambatan di Iran. Sejak awal 2010-an, Iran menuduh Israel melaksanakan kampanye pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir. Antara 2007 hingga 2012, Israel diduga melakukan 5 pembunuhan rahasia, hampir seluruhnya di Teheran dengan metode pengeboman atau senjata mesin kendali jarak jauh. Satu-satunya ilmuwan yang selamat saat itu adalah Feridun Abbasi. Namun bulan lalu, Abbasi kembali menjadi target dan tewas dalam serangan dini hari Israel di Teheran. Pada 2018, Israel mencuri arsip nuklir Iran dari Teheran dan menayangkan pencapaian itu dalam siaran langsung dari Yerusalem. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu kala itu memamerkan dokumen yang diklaim sebagai salinan 55.000 halaman informasi nuklir dan ribuan file digital. Meski Mossad berkali-kali melakukan operasi di dalam Iran, negara tersebut belum menunjukkan keberhasilan dalam menghalau atau mencegahnya. Menurut Ram Ben Barak, mantan wakil direktur Mossad, keberhasilan terus-menerus badan intelijen ini disebabkan oleh lemahnya dukungan rakyat terhadap rezim Iran serta profesionalisme tinggi dari agen-agen Israel. Baru-baru ini, setelah pecahnya konflik di Gaza, Israel membunuh pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di pusat kota Teheran. Menurut sumber yang mengetahui operasi tersebut, Mossad menanam alat peledak di wisma tempat Haniyeh menginap. Bom itu disembunyikan di dalam kamar selama 2 bulan dan diledakkan dari jarak jauh saat Haniyeh sudah berada di dalam ruangan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.